Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Luciani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengendalian proses, di mana bab yang akan kita bahas adalah tentang fungsi transfer order pertama atau yang biasa disingkat dengan FTOP. Dalam bahasa Inggris, istilahnya bisa disebut dengan First Order Transfer Function. Beberapa materi yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada tentang tujuan pengendalian proses, kemudian penentuan variabel proses, setelah itu ada permodelan matematis yang melibatkan material and energy balance untuk mendapatkan dinamika prosesnya. Kemudian ada juga Laplace transform beserta inverse Laplace transform dan di dalamnya juga terdapat partial fraction. Nah, semua itu akan kita terapkan dan kita aplikasikan di dalam penentuan fungsi transfer, khususnya fungsi transfer yang orde pertama. Jadi, untuk fungsi transfer orde pertama, yang akan kita fokuskan itu adalah pada kotak proses. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam sistem pengendalian proses itu ada 4 kotak yang bisa kita tinjau. Ada kotak proses, kemudian ada kotak unit pengukuran yang terdiri dari sensor dan transmitter, kemudian ada kotak kendali atau controller, kemudian ada juga kotak untuk FCE atau Final Control Element atau unit kendali akhir. Nah, pada penentuan fungsi transfer order pertama, yang akan menjadi fokus itu adalah kotak prosesnya, di mana yang menjadi input pada kotak proses ini tidak lain adalah MV atau Manipulated Variable dan juga disturbance. Dengan output variabelnya berupa proses variabel atau PV. Kalau misalkan kita berbicara tentang penentuan fungsi transfer atau fungsi hantar, itu sudah kita pelajari di dalam praktikum pengendalian proses. Tetapi ada hal yang berbeda dalam alur pengerjaan dan penjelasan tentang penentuan fungsi transfer, khususnya orde pertama, ketika kita melakukannya di dalam praktikum dan di dalam teori pengendalian proses. Kalau di dalam praktikum, yang menjadi kotak yang kita fokuskan itu adalah gabungan antara FCE dengan proses. Mengapa? Karena di dalam alat pengendali, di dalam laboratorium praktikum pengendalian proses, di situ yang terbaca sebagai sinyal inputnya itu adalah sinyal MV atau dalam persen PO. Kemudian outputnya berupa persen PV. Sehingga kalau kita bisa mengetahui di dalam sistem pengendalian proses ini, persen PO atau sinyal MV itu merupakan input dari FCE. Ya, makanya kalau di dalam praktikum pengendalian proses, yang menjadi kotaknya itu adalah gabungan antara FCE dan proses. Di mana alat-alat pengendali di dalam di dalam laboratorium pengendalian proses itu sudah bisa memberikan atau menunjukkan profil perubahan persen PV setiap waktu setelah adanya perubahan persen PO. Sehingga dari kurva output yang menghubungkan antara persen PV terhadap waktu, kalian bisa menentukan fungsi transfer dari alat pengendali tersebut. Apakah termasuk orde pertama ataukah orde pertama plus dead time. Dimana kalau misalkan fungsi transfernya merupakan fungsi transfer yang orde pertama, persamaan fungsi transfernya adalah GS sama dengan KP per tau kali S plus 1. Sedangkan kalau untuk fungsi transfer yang jenis first order plus dead time atau orde pertama plus dead time, di situ persamaan fungsi transfernya adalah GS sama dengan KP kali E pangkat minus tau D kali S per tau kali S plus 1. Jadi, penentuan apakah dia merupakan fungsi transfer yang orde pertama ataukah orde pertama plus dead time itu diperoleh berdasarkan hasil pembacaan profil atau kurva output yang menghubungkan antara persen PV sebagai sumbu Y terhadap sumbu X-nya adalah waktu. Setelah adanya perubahan persen PO atau dalam hal ini adalah perubahan input, di mana parameter KP, tau, dan tau D itu ditentukan dengan menggunakan metode kurva reaksi, yaitu metode 1, 2, dan 3. Jadi itu yang dilakukan di dalam praktikum.
Sedangkan kalau di dalam teori, kita itu belum tahu kurva, output terhadap waktu, ya. Jadi persen PV terhadap waktunya itu belum kita ketahui. Yang kita ketahui adalah suatu kasus di mana prosesnya di situ adalah terjadi, eee, satu sistem pengendali apa yang ingin dikendalikan, kemudian di situ kita perlu melakukan identifikasi bagaimana fungsi transfernya, khususnya untuk kasus-kasus yang fungsi transfer order pertama yang akan kita bahas, ya. Jadi kita fokuskan pada fungsi kasus-kasus yang menggunakan fungsi transfer order pertama. Nantinya dari fungsi transfer order pertama ini kita bisa menentukan, bagaimana profil kurva output yang menghubungkan antara persen PV atau dalam hal ini adalah output variable atau proses variabel setiap waktu. Perubahannya bisa kita lihat berdasarkan neraca massa ataupun material balance dan energy balance yang telah diketahui dan kita tentukan sesuai dengan step-step pengerjaan bagaimana mendapatkan fungsi transfer, kemudian sampai mendapatkan kurva output, perubahan kurva output terhadap waktu. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa menjelaskan lebih dalam dan lebih rinci lagi mengenai perbedaan yang kita pelajari dalam penentuan fungsi transfer order pertama pada praktikum maupun teori adalah sebagai berikut. Jika di dalam praktikum, kurva output ini sudah kalian dapatkan berdasarkan hasil pembacaan dari alat pengendali. Setelah terjadi perubahan kurva input, ya. Jadi setelah terjadi perubahan input yang berupa persen PO dari PO1 menjadi PO2 dengan perubahannya berupa fungsi step. Artinya fungsi step berarti dari nilai PO tertentu langsung diubah menjadi PO tertentu. Kemudian alat pengendali tersebut akan memberikan bacaan bagaimana perubahan persen PV yang tidak lain adalah output variabelnya setiap waktu. Berdasarkan kurva output ini, kalian biasanya nanti diminta untuk menentukan apakah kurva ini ataukah alat pengendali tersebut termasuk fungsi transfer yang order pertama ataukah yang order pertama plus datetime melalui penentuan nilai KP, tau, dan tau D. KP itu apa? KP adalah gain proses, tau adalah time constant, tau D adalah dead time. Dengan menggunakan metode kurva reaksi, metode 1, 2, dan 3. Nah, jadinya setelah kita mengetahui kurva output ini berdasarkan metode kurva reaksi 1, 2, dan 3, kita bisa menentukan, oh ternyata ada dead time. Kalau misalkan ada dead time berarti termasuk yang fungsi transfer order pertama plus dead time. Ya, untuk sistem FCE plus proses. Kalau misalkan di sini tidak ada dead time, berarti di situ fungsi transfernya merupakan fungsi transfer order pertama. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui jenis fungsi transfer order pertama ataukah order pertama plus dead time. Ingat, pengertian dead time di sini adalah ketika MV diubah, MV-nya di sini bukan MV ya, inputnya diubah karena di sini yang menjadi sistem adalah gabungan antara FCE dan proses, berarti ketika persen PO-nya diubah, ya, ketika persen PO-nya diubah, bagaimana respon dari persen PV-nya? Apakah langsung menunjukkan perubahan ketika tepat terjadi perubahan persen PO, ataukah membutuhkan waktu tertentu, kemudian baru memberikan perubahan selama waktu tertentu untuk memberikan respon setelah terjadi perubahan persen PO ini. Kalau misalkan di sini setelah terjadi perubahan persen PO, nah responnya di situ menunjukkan nilai PV, persen PV yang langsung memberikan perubahan juga, berarti di situ tidak ada dead time. Sedangkan jika terjadi perubahan persen PO, ketika terjadi perubahan persen PO, namun di situ persen PV-nya masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan perubahan, maka sekian waktu yang dibutuhkan untuk menunjukkan perubahan itulah yang dikatakan dengan dead time. Makanya dead time di situ adalah tenggang waktu yang dibutuhkan untuk
respon memberikan perubahan setelah terjadi perubahan input. Ya, perubahan inputnya kalau di dalam praktikum pengendalian proses itu adalah persen PO karena sistem yang dipilih itu adalah gabungan antara FCI dan proses. Sedangkan perubahan respon yang dimaksud itu adalah perubahan persen PV. Itu adalah pengertian dari DTEM, ya. Kalau untuk gain proses dan time constant itu gain proses KP berarti delta output per delta input. Sedangkan kalau time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63% dari kondisi steady state-nya. Seperti itu. Di mana nilai tau di sini bisa berbeda-beda ya. Untuk metode 1, 2, dan 3. Jadi caranya dalam penentuan taunya itu memiliki cara yang berbeda. Kalau metode 1 menggunakan garis singgung, kalau metode 2 berarti ada 0,632 kali delta CS plus persen PV1. Kalau di metode 3, nilai taunya itu adalah T2 minus 3/2 kali T2 minus T1. Seperti itu. Nah, itu bisa kalian pelajari lebih lanjut di dalam praktikum pengendalian proses. Intinya, kalau di dalam praktikum, dalam penentuan fungsi transfer order pertama, kita itu membaca dari profil kurva outputnya. Sehingga dari profil kurva outputnya kita bisa menentukan nilai KP, tau, dan tau D. Dari situ kita bisa menentukan apakah termasuk yang fungsi transfer order pertama ataukah fungsi transfer order pertama plus dead time berdasarkan metode kurva reaksi yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan sebelum kita ke teori, untuk macam-macam perubahan input itu ada beberapa hal, tidak hanya merupakan fungsi step seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau fungsi step kan dari nilai tertentu langsung diubah menjadi nilai tertentu. Tetapi perubahan input di sini bisa juga menggunakan fungsi eksponensial. Kalau di fungsi step itu biasanya kalimatnya adalah tiba-tiba input diubah dari nilai sekian menjadi nilai sekian. Sehingga nantinya FT-nya itu adalah suatu konstanta. Dengan demikian, Fs-nya atau Laplace transform dari Ft-nya itu adalah 1/s. Sedangkan untuk exponential function, di situ biasanya kalimat yang digunakan untuk perubahan input adalah dilakukan perubahan input secara eksponensial atau secara bertahap, secara perlahan-lahan sesuai dengan fungsi eksponensial. Biasanya seperti itu. Jadi Ft-nya itu biasanya ada E pangkat minus, ya. E pangkat minus A kali T. A-nya adalah suatu konstanta nantinya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Laplace transform dari exponential function ini itu sama dengan 1/s plus A. Kemudian kalau di dalam perubahan input itu juga bisa menggunakan fungsi rem, di mana kalau fungsi rem di sini adalah perubahannya dilakukan secara bertahap, ya. Perubahannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan fungsi waktu. Biasanya Ft-nya sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan T. Sehingga Laplace transformnya itu adalah 1/s kuadrat. Kalimatnya biasanya input dinaikkan secara perlahan atau input diturunkan secara perlahan dari waktu ke waktu, seperti itu. Atau sesuai fungsi waktu. Nah, kemudian selain ada step function, exponential function, dan ramp function, ada sign function. Di sini menggunakan fungsi sin, ya. Jadi kalimatnya adalah dilakukan perubahan input sesuai fungsi sin, biasanya seperti itu. Untuk bentuk Ft dan Fs-nya bisa kalian cek sendiri di dalam tabel 2.1 buku Kogan-Auer, ya. Nah, perubahan-perubahan input ini bisa kita gunakan di dalam nantinya menentukan bagaimana fungsi transfer yang ada di dalam proses tersebut. Jadi, ini bisa kita gunakan dan kita bisa sesuaikan nantinya untuk menentukan fungsi transfer dari proses yang akan kita tinjau, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan di dalam teori, kita itu masih belum tahu bagaimana profil dari kurva outputnya. Jadi perubahan PV setiap waktu kita masih belum tahu. Kalau di dalam praktikum tadi, kurva outputnya sudah kita bisa dapatkan di dalam masing-masing alat pengendali
yang kita ingin lihat bagaimana fungsi transfernya. Sedangkan kalau dalam teori kita memiliki suatu proses tertentu yang ingin dikendalikan. Kemudian dari proses tertentu itulah kita perlu menentukan bagaimana fungsi transfer atau dalam hal ini khususnya adalah fungsi transfer order pertamanya sehingga nantinya kita bisa sampai mendapatkan kurva output dari sistem proses tersebut ya. Karena ingat kalau dalam teori sistem yang kita tinjau itu adalah proses dengan inputnya adalah MV dan disturbance. Kemudian outputnya berupa PV. Beberapa tahapan yang bisa dilakukan ya ketika kita ingin menentukan fungsi transfer pada teori pengendalian proses ini berdasarkan proses yang sudah diketahui dan ingin kita tentukan fungsi transfernya sampai kita bisa mendapatkan kurva outputnya adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu dinamika prosesnya. Dinamika proses yang melibatkan apakah energi balance ataukah material balance. Dari material balance atau energi balance tersebut, yang kita tentukan itu adalah saat kondisinya unsteady state. Artinya ketika unsteady state berarti akumulasinya di situ tidak sama dengan nol. Akumulasi itu adalah ditunjukkan dengan D per dt. Kalau misalkan di sini adalah material balance berarti dm per dt itu sama dengan yang kita cari seperti yang di dalam dinamika proses. Kemudian kalau misalkan di situ melibatkan reaksi kimia berarti d mol per dt. Kalau di situ energi balance ya yang melibatkan transfer suhu ataupun energi lainnya di situ berarti salah satunya kalau misalkan yang transfer suhu berarti dE per dt. Ya, yang akhirnya kalau dalam suhu nanti dt per dt seperti itu ya. Itu adalah energy balance ataupun material balance ketika kondisi unsteady state. Setelah kita mendapatkan kondisi unsteady state-nya, ini seperti yang kita bahas pada dinamika proses di materi sebelumnya ya. Kita tentukan material atau energy balance ketika steady state. Ini sama persis persamanya dengan yang unsteady state, hanya saja ketika di steady state kalian cukup memberi subscript S. Jadi misal kayak yang di material balance tadi yang tidak melibatkan reaksi, unsteady state-nya kan di situ dm per dt. Kalau misalkan di steady state-nya kalian tinggal menambahkan S yaitu menjadi dms per dt. Kalau di situ adalah mol berarti d mol S per dt. Kalau di situ energi berarti DES per dt. Seperti itu. Setelah kita mengetahui dinamika proses yang unsteady state dan steady state-nya, kita bisa menentukan deviasi. Deviasi ini adalah selisih antara unsteady state dikurangi steady state. Ya. Jadi dm tadi per dt dikurangi dms per dt. Seperti itu. D mol per dt dikurangi dengan D mol S per dt, DE per dt dikurangi DES per dt. Seperti itu. Setelah mendapatkan deviasi, kita melakukan permisalan dengan simbol yang sama, ya variabel yang sama, tetapi hurufnya yang berbeda. Jadi kalau yang tadi mungkin menggunakan huruf kecil, untuk yang ketika unsteady state dan steady state, kemudian permisalannya menggunakan huruf besar. Nanti untuk lebih jelasnya kita ketika membahas contoh soal ya. Tahap yang kelima adalah kita melakukan transformasi Laplace terhadap hasil permisalan yang telah kita dapatkan dari hasil deviasi ini ya. Sehingga bisa kita dapatkan Laplace transform atau transformasi Laplace dari output terhadap input. Jadi nanti akan diperoleh output ya. Berarti dalam hal ini PV per input. Inputnya bisa MV, bisa disturbance. Seperti itu. Tergantung dari apa yang akan kita tentukan. Kemudian setelah kita mendapatkan Laplace transform PV per MV, maka MV-nya kita harus selesaikan. Karena goal yang ingin kita capai adalah bagaimana PV terhadap waktu. Sehingga hasil dari PV fungsi waktu itu bisa diperoleh dari Laplace transform PVS. Seperti itu ya.
Nah, untuk mendapatkan PVS saja yang kita dapatkan di sini masih PV per MV. Berarti MV-nya harus kita ubah dan harus kita sesuaikan dengan Laplace transformnya berdasarkan informasi di dalam soal biasanya. Jadi perubahan harga inputnya apakah termasuk fungsi step, apakah termasuk fungsi rem, apakah termasuk fungsi eksponensial ataukah fungsi yang lain. Sehingga kita bisa menentukan input yang diharapkan itu adalah dalam bentuk Laplace transform. Kalau misalkan di sini inputnya ada kata tiba-tiba laju alir diubah menjadi. Nah, kita tahu bahwa kata tiba-tiba ini menunjukkan fungsi step. Ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya bahwa perubahan input ketika fungsinya adalah fungsi step, di situ ciri dari kalimat untuk perubahan inputnya adalah tiba-tiba, ya. Tiba-tiba inputnya diubah dari nilai tertentu menjadi nilai tertentu. Nah, nilai tertentu menjadi nilai tertentu, nilai akhirnya adalah 5, nilai ketika steady state awalnya itu biasanya sudah diketahui. Nah, di sini misal kondisi steady state awalnya adalah laju alirnya ada pada 0 feet kubik per menit. Sehingga kita bisa menentukan bahwa QT-nya adalah 5 dikurangi 0, QT-nya adalah 5. Nah, dari 5 inilah kita tentukan bagaimana Laplace transform dari 5. Karena ini merupakan fungsi step, berarti Laplace-nya dari 5 itu adalah 5 per S. Ini yang akan kita masukkan nantinya ke dalam Laplace transform yang ini tadi, output per input. Inputnya diketahui, Laplace transformnya, sehingga kita bisa mengalihkan ya harga tadi yang di output per input ini kalikan dengan inputnya, sehingga kita bisa mendapatkan Laplace transform dari outputnya saja, dari PV-nya saja ya. Kemudian dari PV-nya saja itu Laplace transformnya masih dalam PVS ya, berarti ingin kita ubah menjadi PV fungsi T. Berarti untuk mendapatkan PV fungsi T harus kita lakukan inverse Laplace ya. Nah, dalam melakukan inverse Laplace mungkin PV fungsi S-nya tadi itu masih belum sesuai atau belum bisa kita selesaikan dengan menggunakan tabel 2.1. Makanya kita perlu melakukan partial fraction terlebih dahulu sebelum melakukan inverse Laplace. Nah, itu disesuaikan dengan bentuk Laplace transformnya. Kalau misalkan sudah selesai inverse Laplace transformnya, berarti kita sudah mendapatkan PV fungsi T. Nah, PV fungsi T di situ masih dalam bentuk permisalan, nantinya diselesaikan permisalan itu ditambahkan dengan PV ketika kondisi steady state-nya. Sehingga bisa kita mendapatkan PV fungsi T. Setelah mendapatkan PV fungsi T, fungsi waktu, kita bisa menggambarkan grafik yang menghubungkan antara PV sebagai sumbu Y terhadap X, sumbu X-nya adalah waktu. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perubahan PV setiap waktu. Jadi goal dari teori pengendalian proses ini kita bisa mendapatkan kurva output di mana menggambarkan perubahan PV setiap waktu setelah terjadi perubahan input. Kalau di dalam kalau di dalam praktikum pengendalian proses, kurva ini sudah kalian dapatkan berdasarkan perubahan input di dalam alat pengendali, kemudian perubahan setiap waktu dari PV-nya itu sudah bisa terbaca. Sehingga tinggal ditentukan berapa nilai KP, tau dan tau D-nya menggunakan metode 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau dalam teori, kurva outputnya, perubahan PV setiap waktunya itu tidak diketahui, belum diketahui. Jadi yang diketahui hanya suatu kasus di sini untuk mengendalikan variabel tertentu, sehingga nantinya kita diminta untuk menentukan bagaimana profil PV, perubahan PV setiap waktu. Berdasarkan, kita bisa menentukannya berdasarkan material and energy balance ketika unsteady state, steady state, kemudian di Laplace transformkan, kemudian dari situ kita mengetahui perubahan inputnya merupakan fungsi step, rem, ataukah eksponensial atau fungsi yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana Laplace transform dari PV-nya, sehingga dari Laplace transform dari PV bisa kita ubah menjadi PV fungsi T dengan melakukan inverse Laplace. Seperti itu. Dari PV fungsi T itulah
Baru kita bisa menggambarkan, ya, sumbu Y-nya adalah PV dan sumbu X-nya adalah T, sehingga kita bisa mengetahui perubahan PV setiap waktu. Agar tidak bingung dan bisa lebih memahami konsep dari teori pengendalian proses tentang penentuan fungsi transfer order pertama ini, kita bahas contoh soal berikut. Jadi misalkan ada suatu kasus seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti pasti tidak lain adalah ingin mengendalikan level liquid di dalam tangki. Jadi ada suatu tangki yang diisi dengan liquid dengan rate, ya. Flow rate-nya adalah Q yang masuk ke dalam tangki dan flow rate yang keluar dari tangki adalah Q out, ya. Di sini ada keterangannya bahwa tangki mula-mula ketinggiannya itu adalah 0 feet. Kemudian laju alir masuk awal itu adalah 0 feet kubik per menit. Tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki diubah menjadi 5 feet kubik per menit. Tentukan respon perubahan ketinggian H terhadap perubahan laju alir masuk setiap waktu. Berarti kalau ada kata setiap waktu seperti ini, itu adalah meminta kita membuatkan kurva output yang menghubungkan antara PV, berarti PV-nya tidak lain adalah H, ya, terhadap input. Inputnya di sini adalah laju alir yang masuk. Laju alir yang masuk di sini adalah inlet flow rate yaitu Q. Kemudian outlet flow rate-nya itu adalah QO dan diketahui juga bahwa liquid density serta cross sectional area A itu konstan, di mana A-nya sama dengan 1 dan Q out-nya itu ada suatu persamaan yang menghubungkan dengan resistance, ya. Ada H per R, di mana R-nya sama dengan 1, sehingga kalau R-nya sama dengan 1, maka Q out-nya sama dengan H, ya. Nah, dari sini sebenarnya Q out sama dengan H per R itu biasanya bisa kalian lihat di buku Cogen-Auer. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memang di situ melibatkan valve, pipa, ataupun bendungan, ya. Jadi nanti akan ada R atau resistance, di mana biasanya Q out itu sama dengan hubungan persamaannya itu adalah H per R. Kemudian di sini ada beberapa keterangan jika menggunakan sebuah pipa itu biasanya merupakan linear resistance. Artinya linear resistance itu adalah hubungan antara flow Q out dengan head-nya, dengan H-nya itu adalah sebanding. Makanya dikatakan dengan linear resistance, ya. Jika di sini dikatakan linear resistance pada sebuah pipa jika alirannya adalah laminar. Kemudian kalau misalkan turbulen di sini akar H. Jadi hubungan antara R dengan Q out dengan H-nya itu adalah akar H, ya. Kemudian kalau misalkan di sini merupakan weirs atau bendungan, di situ merupakan fungsi K kali H pangkat N. Ini hubungan antara Q out terhadap ini, ya, head-nya. Itu semua sudah ditentukan di dalam sini. Kalian bisa membacanya di subbab 5.1, ya. Yang jelas di sini pada contoh kasus ini, pada gambar 51 ini, gambar 51 seperti ini, ya. Di sini ada suatu R atau resistance dari valve-nya yang menghubungkan antara Q out, R, dan H. Persamaannya itu adalah Q out sama dengan H per R, di mana pada kasus ini itu diketahui bahwa R-nya itu adalah konstan, yaitu nilainya 1. Ketika R-nya adalah konstan nilainya 1, berarti Q out-nya itu kan sama dengan H, seperti itu. Maka dari itu, dalam penentuan tujuan pengendalian proses, ya, pada kasus ini berarti untuk mengendalikan level liquid di dalam tangki. Seperti biasa, ya, berarti pengendali level agar sesuai dengan set point. Kemudian input variabelnya yang menjadi MV di sini adalah Q atau inlet flow rate. Mengapa? Karena kita tidak bisa menggunakan Q out karena diketahui di dalam soal bahwa Q out-nya itu sebanding dengan H, di mana R-nya sama dengan 1.
sedangkan H-nya di sini merupakan PV. Makanya yang menjadi MV itu adalah Q atau inlet flow rate-nya, ya, yaitu laju air liquid yang masuk ke dalam tangki. Kemudian ada disturbance. Disturbance-nya biasanya yang mempengaruhi H di sini kan adalah Q out dan Q. Q-nya sudah menjadi MV, H-nya sudah menjadi PV. Berarti yang akan mempengaruhi H di sini selain Q, kemungkinan adalah Q out. Tapi Q out-nya di sini sebanding dengan H. Selain itu seharusnya yang mempengaruhi itu adalah R. Tetapi R-nya di sini sudah diketahui konstan yaitu R sama dengan 1. Makanya disturbance-nya pada kasus ini tidak ada. Ya, seharusnya yang menjadi disturbance itu adalah R-nya ini tadi. Tetapi R-nya konstan berarti tidak ada. Ya, makanya di sini saya kasih strip tetapi ada dalam kurung. Artinya seharusnya yang menjadi pengganggu atau yang dapat mengganggu jalannya proses atau yang dapat mengganggu nilai H di sini adalah resistance. Karena resistennya konstan, yaitu sama dengan 1, maka disturbance-nya tidak ada. Oke. Ingat yang dikatakan dengan disturbance di sini adalah semua variabel selain MV, selain PV yang dapat mempengaruhi nilai PV ketika diberi perubahan sedikit saja, ya. Kemudian untuk output variabelnya PV itu adalah sudah pasti ya level liquid di dalam tangki atau H. Berarti set point-nya jika kita menggunakan feedback controller adalah nilai level liquid di dalam tangki yang diinginkan. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menentukan dari tujuan pengendalian maupun penentuan variabel prosesnya, kita bisa melakukan penentuan bagaimana fungsi transfer order pertamanya. Ya, pertama yang perlu kita tentukan itu adalah berdasarkan informasi material balance. Ya, material balance yang kita tentukan adalah saat kondisi unsteady state. Ya, sesuai dengan tahap pertama tadi. Karena di sini tidak melibatkan reaksi, berarti hanya neraca massa atau material balance. Ya, berarti dm per dt sama dengan m in per t dikurangi dengan M out per T. Seperti yang sudah kita bahas di dalam dinamika proses ya, berarti M-nya adalah tidak lain rho kali V karena menggunakan hubungan P rho terhadap M dan V. Rho sama dengan M per V, maka M-nya sama dengan rho kali V. Seperti itu kan ya. Kemudian untuk in dan out-nya di sini adalah Q, di mana Q itu tadi diketahui dalam satuan feet kubik per menit, satuan volume per waktu. Padahal yang kita inginkan adalah dalam satuan massa per waktu. Sehingga dari volume per waktu perlu kita kalikan dengan rho agar satuannya nanti juga bisa sama yaitu massa per waktu. Sehingga Q-nya harus dikalikan dengan rho, kemudian Q out-nya juga dikalikan dengan rho. Kemudian setelah itu karena yang ingin kita kendalikan adalah H, berarti hasil akhirnya harus dalam dH per dt. Nah, dH per dt diperoleh dari mana? Hubungan antara V dengan H, yaitu V sama dengan A kali H, berarti kalikan rho sehingga diperoleh A dan rho-nya itu adalah konstan bisa keluar dari turunan, sehingga kita bisa mendapatkan di sini rho kali A dH per dt sama dengan rho kali Q minus Q0. Q out ya. Q minus Q out karena kedua sisi ini memiliki sama-sama dikalikan dengan rho. Agar di sini sisi kiri dan sisi kanan rho-nya hilang, berarti kita perlu sama-sama kedua ruas kita kalikan dengan seper-rho. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah A kali dH per dt sama dengan Q minus H per R. Ya, kenapa H per R? Karena Q out-nya sudah kita tentukan di dalam soal tadi bahwa Q out adalah H per R. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui neraca massa unsteady state, langkah yang kedua adalah masih ingat ya menentukan neraca massa saat steady state. Sama persis dengan yang persamaan satu ini, hanya di sini ada penambahan subscript S. Jadi A kali DHS per dt sama dengan Q dikurangi
Q-nya di sini harus Qs ya, berarti Qs dikurangi dengan Hs per R. R dan A-nya kenapa tidak dikasih S? Karena A dan R-nya di sini suatu konstanta. Ya. Kemudian setelah dari neraca massa steady state yang dilakukan adalah menentukan deviasi. Nah, deviasi itu adalah pengurangan antara unsteady state dan steady state. Unsteady state-nya adalah ADH per dt, steady state-nya adalah ADHS per dt. Ini kita kurangi sehingga kita bisa menuliskan A kali DH dalam kurung D dalam kurung H minus HS per dt. Kemudian sama dengan Q dikurangi dengan Qs dikurangi dengan H dikurangi dengan Hs ya. Sama persis dengan yang sebelumnya yang ketika unsteady state dan steady state, hanya hati-hati ya dalam kurungnya. Jadi yang dikurung adalah tetap Q dikurangi Qs, pengurangan di sini tetap. Oke. Jangan diubah menjadi positif, jangan. Karena di sini biar kita nanti memudahkan dalam hasil akhirnya. Hasil akhirnya akan tetap bentuknya seperti ini, polanya. Tetapi simbol-simbolnya yang akan mengalami perubahan sedikit karena adanya permisalan ini. Di tahap keempat, permisalannya jika H dikurangi HS itu adalah H besar, kemudian Q dikurangi QS itu sama dengan Q besar, maka persamaan ini bisa kita tuliskan dengan A kali DH besar per dt sama dengan Q besar dikurangi 1 per R kali H besar. Ya, dari persamaan ini kita akan menentukan Laplace transformnya. Jadi Laplace transform itu bisa kita tuliskan berarti Laplace dari A kali DH per dt sama dengan Laplace dari Q dikurangi dengan Laplace dari 1 per R kali H. A kali DH per dt berarti A kali Laplace transform dari DH per dt adalah S kali HS, ya H besar S dikurangi dengan S pangkat 0 kali H 0. Jadi HS-nya tetap H besar ya. Di sini H besar, kemudian di sini H kecil. H kecil artinya H fungsi waktu saat waktunya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini harusnya ada kurung siku ya. Sama dengan Laplace-nya dari Q itu adalah Qs dikurangi dengan 1 per R kali Laplace-nya dari H itu adalah Hs. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa tadi ada keterangan bahwa mula-mula ketinggiannya adalah 0. Artinya ketinggian saat T sama dengan 0 itu adalah 0. Makanya H0-nya adalah 0 sehingga kita bisa menuliskan S pangkat 0-nya 1. Di sini berarti A kali S kali HS. Sisi kiri hanya tinggal ini sama dengan Qs minus 1 per R kali HS. Nah, di sini agar tidak ada 1 per R, maka kedua ruas kita kalikan dengan R, bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. A kali R kali S kali HS sama dengan Q kali R, ya R kali QS dikurangi dengan HS. Nah, HS sama-sama ada HS, sisi kiri dan sisi kanan bisa kita satu atau kelompokkan. Ya. Kemudian dipindah ke sisi kiri, HS-nya berarti A kali R kali S kali HS plus HS. Sama dengan R kali QS. Kemudian kita bisa keluarkan HS-nya sehingga tinggal A kali R kali S plus 1. Dari sini kita bisa mengetahui HS per QS sama dengan R per A kali R kali S plus 1. Kalau kita masih ingat, hanya HS-nya di sini merupakan PV, ya kan? QS-nya merupakan MV. Sehingga di sini makanya dikatakan Laplace transform dari output per input. Outputnya adalah PV, inputnya adalah MV. Apakah bisa inputnya berupa disturbance? Bisa. Ya, tergantung dari nanti di unsteady state dan steady state-nya kalian tentukan ya. Di sini biasanya sisi sebelah kanan inilah yang merupakan MV dan disturbance. Salah satunya nanti kita bisa menentukan kita akan bawa ke HS per QS ataukah HS per disturbance-nya. Karena di sini tidak ada disturbance, makanya tidak bisa dibuat ke disturbance, hanya dibawa ke PV terhadap MV.
Seperti itu ya. Nah, jika kita ubah atau kita permisalkan R-nya adalah alfa, kemudian A kali R-nya itu adalah tau, di mana R-nya tadi diketahui 1, berarti alfanya 1, kemudian A-nya 1, R-nya 1, ya, maka taunya juga sama dengan 1. Maka kita bisa menuliskan persamaan ini, ya, itu adalah alfa per tau S plus 1 atau 1 per S plus 1. Oke. Nah, ini itu sudah sesuai dengan bentuk umum dari FTOP, di mana bentuk umum dari FTOP itu adalah GS sama dengan KP per tau S plus 1. Yang bawahnya ini adalah tau S plus 1. Suatu konstanta taunya kali S plus 1. Berarti ini termasuk fungsi transfer orde pertama. Ya. Itu adalah tahapan untuk menentukan fungsi transfer orde pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahapan untuk mendapatkan kurva outputnya berdasarkan fungsi transfer orde pertama tadi. Ya. Nah, langkah yang keenam, kita masukkan bagaimana perubahan inputnya. Ya. Perubahan inputnya tadi yang dimaksud adalah MV. MV-nya adalah QS di sini. Nah, bagaimana QS-nya? Berdasarkan informasi yaitu tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki diubah menjadi 5 feet kubik per menit. Dengan awalnya tadi laju alir mula-mula adalah 0 feet kubik per menit, ya kan? Nah, di sini berarti QT-nya sama dengan Q minus QS, ya kan? Tadi karena ada permisalan, Q besar sama dengan Q kecil dikurangi Q saat steady state. Q saat steady state-nya itu adalah 0 feet kubik per menit, sedangkan Q ketika diubah itu adalah 5 feet kubik per menit. Berarti 5 dikurangi 0 adalah 5. Kenapa kita menggunakan QT? Karena di sini tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki diubah menjadi. Jadi ini adalah laju alir yang diubah ketika waktu tertentu. Baru dari waktu tertentu itu, ya, jadi masih QT, kita ubah menjadi QS. Di mana Laplace dari 5 itu adalah 5 per S, karena dia merupakan fungsi step. Ya, itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa QS-nya adalah 5 per S, maka kita masukkan 5 per S ini ke dalam persamaan Laplace transform PV per MV ini tadi. Sehingga kita bisa substitusi nilai QS-nya adalah 5 per S, maka HS per 5 per S sama dengan 1 per S plus 1. Sehingga 5 per S-nya bisa kita pindah ke ruas kanan, sehingga bisa kita tuliskan HS sama dengan 1 per S plus 1 kali 5 per S, atau sama dengan 5 per S kali S plus 1. Ya. Ini hasil Laplace transform dari PV fungsi S atau H fungsi S, karena di sini PV-nya adalah H. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan H fungsi S, yang kita ingin dapatkan akhir itu adalah H fungsi waktu. Berarti ini harus kita ubah menjadi inverse Laplace-nya, yaitu sampai mendapatkan H fungsi waktu. Tetapi untuk mendapatkan inverse Laplace, apakah ini bisa langsung? Belum, karena di sini S-nya masih S kuadrat dan belum sesuai dengan yang ada di dalam tabel 2.1. Makanya kita perlu melibatkan partial fraction, ya. Partial fraction-nya bisa kita ubah menjadi A per S plus B per S plus 1. Dari sini kita bisa menuliskan dengan beberapa cara, ya. Partial fraction penentuan untuk koefisien A dan B itu terserah kalian, boleh kalian menggunakan substitusi eliminasi ataukah pembuat nol ataukah limit ataukah yang lainnya. Itu terserah kalian sesuai dengan yang telah diajarkan di dalam matematika teknik. Nah, di sini saya memberikan cara yang berbeda dengan seperti yang telah saya jelaskan pada partial fraction, di video partial fraction. Kalau di video partial fraction saya menjelaskannya penyelesaian untuk menentukan nilai A dan B menggunakan substitusi dan eliminasi. Sedangkan kalau di sini saya menggunakannya pembuat nol, ya. Jadi pembuat nol kita bisa tentukan dengan cara yang pertama kita kalikan dulu kedua ruas ini dengan salah satu pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah S dan S plus 1. Berarti S-nya sama dengan 0 dan S plus 1 sama dengan 0.
Yang pertama, ya, jadi kalau saya tuliskan di sini, eee, pembuat nolnya itu adalah dari ini ya, pembuat nolnya adalah S sama dengan 0 ataukah S plus 1 sama dengan 0. Atau dengan kata lain S-nya sama dengan minus 1. Nah, pertama kita gunakan dulu yang S sama dengan 0 dengan cara kedua ruas kita kalikan dengan S. Ya. Jadi 5, kalau di sini 5S per S plus 1, berarti S-nya hilang ya, tinggal 5 per S plus 1. Kemudian di sini tinggal untuk yang A tinggal A saja. Kemudian B-nya kali S berarti BS per S plus 1. Dengan nilai S-nya sama dengan 0 kita masukkan ya. S-nya sama dengan 0 berarti 5 per 0 plus 1. A tetap A, B kali S-nya masukkan 0 ya. Kemudian S-nya di sini juga masukkan 0. B kali 0 itu kan 0. Jadi sisi ini itu adalah 0. Sehingga nilai A-nya di sini 5 sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 5. Itu adalah jika kita menggunakan pembuat 0. Bagaimana dengan B-nya? Dengan B-nya kita masukkan kedua ruas kita kalikan dengan S plus 1. Ya, jadi kedua ruas kita kalikan dengan S plus 1, sehingga kalau kedua ruas kita kalikan dengan S plus 1, maka di sini sisi kiri tinggal 5 per S, ya kan? Kemudian sisi kanan A kali S plus 1 per S, kemudian ditambah dengan B. Ya. Setelah itu masukkan nilai S sama dengan 1. Ya. Nilai S sama dengan 1, berarti S-nya diganti yang sisi kiri 5 per S-nya adalah minus 1, yang sisi kanan adalah A kali S-nya ganti minus 1 plus 1 per S. S-nya adalah minus 1 plus B. Minus 1 plus 1 itu kan sama dengan 0, berarti sisi ini itu 0. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui nilai B-nya adalah 5 per minus 1 atau tidak lain adalah B-nya sama dengan minus 5. Ya. Setelah kita mengetahui nilai A dan B itu adalah 5 dan minus 5, kita masukkan ya. Berarti HS-nya itu adalah A-nya masukkan 5 per S dan B-nya adalah minus 5. Berarti minus 5 per S plus 1. Itu adalah jika kita menggunakan cara pembuat 0 untuk penentuan harga A dan B. Kalian juga bisa menggunakan cara seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan substitusi eliminasi. Kalau substitusi eliminasi, kedua ruas kita kalikan S kali S plus 1, sesuai dengan yang di sini. Ya. Sesuai dengan yang di sisi kiri. Jadi hanya satu kali perkalian, kemudian dari situ kalian tinggal melakukan ini tergantung di sisi kiri berarti ada tinggal 5 saja, kemudian sisi kanan berarti A plus S plus 1, A kali S plus 1, sisi yang B-nya adalah B kali S. Dari sini kalian selesaikan, hasil akhirnya adalah ini, berarti kalau hasilnya akhirnya adalah ini, yang bergandengan dengan S itu kan tidak ada, berarti A plus B itu sama dengan 0, sedangkan yang tidak ada gandengan S-nya yaitu 5 dan A, berarti A-nya sama dengan 5, B-nya berarti sama dengan min 5. Hasilnya sama saja. Oke, sehingga nanti A-nya masukkan nilainya 5, 5 per S, minus berarti 5 per S plus 1. Hasilnya sama saja. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan HS, ya, HS sama dengan 5 per S minus 5 per S plus 1, agar kita mendapatkan HT, maka kita lakukan inverse Laplace ya. Dari sini kita bisa menentukan inverse Laplace. Inverse Laplace dari 5 per S adalah 5. Inverse Laplace dari minus 5 per S plus 1 berarti minus 5 kali E pangkat minus 1 kali T, ya kan? Nah, karena di sini itu adalah biasanya 1 per S plus A. A-nya sama dengan 1. Maka E pangkat minus 1 kali T berarti E pangkat minus T. Oke? Karena ini sama-sama 5, maka 5-nya bisa kita keluarkan, sehingga bisa kita tuliskan 5 kali
1 minus E pangkat minus T. Ini adalah fungsi H terhadap waktu. Apakah sudah selesai? Belum. Mengapa? Karena yang ingin kita ketahui adalah H fungsi waktu yang belum yang setelah dikurangi terhadap steady state-nya. Jadi diingat bahwa H fungsi T yang H besar ini itu tadi di tahap 4 dimisalkan bahwa H besar itu sama dengan H minus HS. Ya. Yang kita ingin dapatkan adalah H kecil T. Sedangkan ini masih dalam H besar T. Nah, berarti kita perlu tambahkan dengan HS-nya agar bisa mendapatkan HT. Oke? Jadi di sini tadi di permisalan bahwa H sama dengan H besar sama dengan H kecil dikurangi HS. Di mana pada soal diketahui bahwa ketinggian mula-mula adalah 0. Berarti HS-nya, kondisi steady state-nya itu adalah 0. Makanya di sini H dikurangi dengan HS fungsi waktunya itu adalah 0, maka HT-nya sama dengan 5 kali 1 minus E pangkat minus T. Tetapi simbolnya berubah menjadi H kecil. Ya. Jadi hati-hati ketika di sini HS-nya atau kondisi steady state-nya itu tidak sama dengan 0, maka nanti persamaan ini akan tidak sama atau akan berbeda. Ya. Contohnya, ketika mula-mula ketinggian yang diketahui di dalam soal itu bukan 0 tetapi misal 5. Berarti persamaan ini nanti akan menjadi HT dikurangi dengan 5 sama dengan 5 kali 1 minus E pangkat minus T. Seperti ini. Jadi HT-nya itu adalah sama dengan, di sini adalah 5 dikurangi 5E pangkat minus T. Ini ke kanan berarti ya, plus 5. Nah, baru dari sini berarti 10 minus 5E pangkat minus T. Ini adalah HT-nya ketika HS-nya itu tidak sama dengan 0. Tadi dimisalkan HS-nya adalah 5. Sehingga persamaan ini akan berbeda dengan persamaan yang H besar S. Jadi hati-hati. Di sini kebetulan HS-nya sama dengan 0. Ya. Jadi H besar T dengan H kecil T itu berbeda. Karena H besar T itu adalah selisih dari H kecil dikurangi H ketika steady state. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, berarti persamaan PV fungsi waktunya itu sudah diketahui. Karena tadi penentuan variabel PV-nya itu adalah H kecil, ya kan? Level liquid di dalam tangki dalam kurung H kecil. Yang ingin kita cari fungsi waktu. Kita sudah mendapatkan, berarti kita bisa menggambarkan grafiknya, kurva outputnya, yaitu dengan cara kita tentukan T-nya. Misalkan T dari 0 sampai sekian dulu, kemudian H-nya kita masukkan fungsi ini. Jadi di sini di Excel kalian tinggal tuliskan 5 kali 1 minus eksponensial minus EXP ya biasanya ya. Kalau di dalam Excel itu adalah EXP. Jadi EXP minus T. T-nya kalian arahkan ke sel ini. Misalkan ini adalah kolom A ya di baris ketiga. Berarti minus A3. Seperti itu ya. Kemudian kalian enter dan bisa kalian drag ke bawah sampai nilai HT-nya itu konstan. Berarti di nilai waktu tertentu itulah dihentikan ya perhitungannya. Jadi kalau di sini diketahui ketika di 20 mulai dari 18 ke 20 itu sudah mulai konstan. Dan waktunya, interval waktunya boleh kalian buat tiap 1 sekon, tiap 2 sekon. Kalau di sini menit ya. Berarti tiap 1 menit, 2 menit, 3 menit, ataupun berapapun terserah kalian. Yang penting interval antara T1 ke T2, T2 ke T3, T3 ke T seterusnya itu sama. Ya. Sehingga diperoleh ternyata kalau misalkan kita sudah mendapatkan tabel ini,
kita bisa membuatnya dalam bentuk kurva output. Sehingga kita tinggal, buat kurva, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah H. Di mana ketika kita sudah membuatkan kurva outputnya, ternyata ketika terjadi perubahan, ketika T sama dengan 0, di situ masih 0, ketika sudah diberi perubahan menjadi 2 menit, ya, ternyata dia sudah langsung naik. Dengan kurva inputnya, di sini adalah dari 0 langsung diubah menjadi 5. Ya, berarti ini adalah kurva inputnya berarti MV, ya kan? MV-nya adalah Q. Oke, ingat inputnya di sini adalah MV, outputnya adalah PV atau H dalam hal ini ya. Karena apa? Sistem yang dipilih itu adalah apa? Proses ya. Proses. Jadi prosesnya di situ adalah MV, kemudian ini keluarannya adalah PV. Disturbance-nya tadi tidak ada, ya kan? Sehingga inputnya di sini adalah MV, yang MV-nya tidak lain adalah Q atau laju alir yang masuk ke dalam tangki. Kemudian PV-nya itu adalah H atau level liquid di dalam tangki. Jadi perubahan level liquid di dalam tangki setiap waktu itu bisa digambarkan dengan kurva output ini. Seperti itu, ya. Jadi itu yang dilakukan ketika kita belajar teori pengendalian proses pada fungsi transfer order pertama. Mulai kita dari menentukan tujuan pengendalian, penentuan variabelnya, kemudian berdasarkan material ataupun energi balance-nya saat unsteady state dan steady state, baru kita mendapatkan bagaimana Laplace transform-nya. Laplace transform yang biasanya masih menghubungkan PV terhadap input, apakah dia MV ataupun disturbance, ya. Kemudian dari situ dengan adanya perubahan disturbance ataupun MV yang diketahui Laplace transform-nya, kemudian kita bisa mendapatkan PV yang masih dalam bentuk Laplace transform. PV yang dalam bentuk Laplace transform itu nantinya akan kita ubah menjadi PV fungsi waktu setelah melakukan inverse Laplace terhadap PV yang Laplace transform tadi, ya. Sehingga PV fungsi waktu itu disesuaikan apakah dia masih dalam permisalan, ya. Jika dalam permisalan yang dalam hal ini adalah dikurangi dengan kondisi steady state-nya, maka kondisi saat steady state-nya itu dimasukkan nilainya berapa sehingga didapatkan PV fungsi waktu yang sesuai yang kita inginkan, ya. Sehingga nanti dari situ bisa kita gambarkan kurva output-nya berdasarkan perubahan input, seperti itu, ya. Itu yang dilakukan di dalam teori pengendalian proses. Goalnya adalah kita bisa menggambarkan kurva output berdasarkan informasi yang ada di dalam kasus yang ingin kita selesaikan, berdasarkan pengendali yang ingin kita kendalikan, variabel apa yang ingin kita kendalikan di dalam kasus tersebut. Oke, jadi seperti itu untuk di dalam teori pengendalian proses. Kalau di dalam praktikum kalian sudah mendapatkan kurva ini berdasarkan alat pengendali, tinggal kalian tentukan berdasarkan nilai KP, kemudian tau dan tau di, ya, apakah termasuk yang fungsi transfer order pertama ataukah fungsi transfer order pertama plus dead time. Kalau di dalam teori pengendalian proses, kurva inilah yang kalian cari berdasarkan material balance saat unsteady state dan steady state, seterusnya sampai dilakukan Laplace transform, inverse Laplace transform, sehingga mendapatkan PV fungsi waktu, sehingga nantinya PV fungsi waktu itulah yang kalian gambarkan menjadi kurva output dengan adanya perubahan input yang diketahui. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dipelajari lagi secara perlahan-lahan dan dimengerti. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.